Kita membuka Alkitab dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." 2, ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, tadi telah kita baca dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Tentu berulang-ulang saya sampaikan kepada kita bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Salah satu yang menjadi keunikan pribadi Yesus dari sekian banyak keunikan dalam kesempurnaannya adalah Yesus itu begitu banyak melakukan mujizat. Dan ketika Yesus melakukan mujizat itu dari dirinya, hal ini semakin membuat kita membawa kepada suatu perenungan dan penghayatan mendalam. Siapakah Yesus ini sehingga memiliki otoritas, power, kuasa dari dirinya untuk melakukan banyak mujizat. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir. Bahkan orang yang sudah mati pun rohnya kembali ke tubuhnya dan menjadi pribadi yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menyimpulkan atau membuat sebuah konklusi. Tanda-tanda mujizat Yesus menjadi satu-satunya bukti bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, rasul, utusan, atau manusia biasa. Tetapi banyak fakta-fakta lain seperti Yesus itu dalam keberadaan sebagai firman. Dia mencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi baik Allah yang disapa dengan Bapa bersama dengan firman dan rohnya memiliki otoritas dan kuasa yang sama untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada atau untuk mencipta segala sesuatu. Yesus juga memiliki otoritas dan kuasa untuk mengampuni dosa, mengubah status manusia yang ada dalam perhambaan perbudakan dosa menjadi hamba kebenaran. Yesus juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tokoh manapun dari sejak kapanpun sampai Kristus datang nanti di akhir zaman pada kali yang kedua, eskatologi, untuk menjadi hakim yang adil yang bisa menggaransi, menjamin, memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau masih ada orang-orang di luar sana yang ragu untuk membuka hati pikirannya, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sebenarnya ada sesuatu yang membutakan mata hati, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak terbuka untuk menerimanya menjadi penebus di dalam hidupnya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang dua orang buta yang ada di wilayah Yeriko, di mana Yesus mencelikkan atau membuat mata mereka yang buta itu menjadi melihat. Saya ulangi kembali. Ada dua orang buta
di wilayah Yeriko tidak diberitahukan kepada kita dalam konteks Alkitab sejak kapan mereka buta. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes yang buta sejak lahirnya ada. Tapi itu tidak menjadi fokus kita. Tapi kita berandai-andai. Kalau kedua orang buta ini buta sejak lahir, betapa menyedihkan hidup mereka. Mereka tidak bisa melihat indahnya terang yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak bisa melihat dan membedakan bunga mawar merah, bunga melati putih, bunga matahari kuning. Mereka tidak pernah mengecap dan melihat hal itu kalau mereka buta sejak lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan mendalam bagi kita saat ini, ada apa dengan kedua orang buta ini? Apa sikap yang mereka miliki sehingga kebutaan mereka ditinggalkan dan ditanggalkan dan mata mereka melek bisa melihat dengan sempurna? Tentu bukan karena kuat gagah kehebatan dari kedua orang buta ini. Semua letak kunci kesuksesan, keberhasilan mereka melihat tidak bisa dipisahkan menjadi sesuatu yang terintegrasi. Oleh karena kuasa, power, dunamis, supranatural yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus dari dirinya sendiri. Kenapa sampai Yesus bisa melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara? Hal yang terdalam dimiliki oleh Yesus adalah Yesus atau hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan tentang sikap dari kedua orang buta ini, kunci yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Yesus memiliki hati yang tergerak didasari oleh belas kasihan. Sekalipun kelihatan mustahil orang yang buta bisa menjadi melihat, tapi saya mau tegaskan dan sampaikan kepada kita saat ini, berulang-ulang Alkitab menyaksikan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh Yesus memberikan sebuah konklusi, kesimpulan bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Sukar menurut manusia, sulit menurut kita, susah menurut kita, begitu berat dan begitu besar permasalahan, kesulitan itu menurut kita. Tapi saya mau katakan, jangan khawatir, takut dan cemas. Teguhlah berharap, percayakan, hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang teguh berharap dan percaya kepada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan, pasti tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau sudah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka yang terjadi berikutnya adalah Yesus tidak hanya tahu dan mengerti apa yang menjadi pergumulan dari kedua orang buta ini. Saya ulangi kembali. Kalau hati Yesus sempat tergerak oleh belas kasihan, Yesus tidak cukup hanya tahu pergumulan, sakit penyakit, keterbatasan, kesulitan yang dialami oleh kedua orang buta ini, yang notabene adalah buta. Tapi hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, hal itulah yang menjadi dasar yang mendorong Yesus ringan langkah, ringan tindakan untuk mendemonstrasikan dan menyatakan, mempertontonkan, menunjukkan, membuktikan kuasa dan perbuatannya yang besar. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di tengah-tengah dunia ini, seringkali orang-orang sekitar kita, sebenarnya saya mau dan peduli untuk menolong, membantumu. Tapi mohon maaf, saya terbatas.
Saya punya kekurangan dan kelemahan. Aku tidak bisa menolongmu sekalipun aku mau. Atau barangkali orang di sekitar kita tahu pergumulan masalah kita. Bukan solusi jalan keluar yang dapat, tapi justru menyebarkan kekurangan pergumulan kita kepada orang lain sehingga menjadi lingkaran setan di sekeliling kita. Tapi saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita. Sesulit apapun, sesusah apapun, sesukar apapun kondisi keadaan kehidupan yang kita hadapi, nantikanlah, harapkanlah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melawat dan mengunjungi keluarga kita, melawat dan mengunjungi kita yang sedang terbaring di rumah sakit, yang barangkali dalam keadaan sakit fisik saat ini, sakit jiwa saat ini, jiwanya tertekan, terikat, terbelenggu, terintimidasi. Saya mau kasih tahu, Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menyatakan kemurahan belas kasihannya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Setelah demikian titik enggak? Lalu Koma. Ada kelanjutan. Kalau hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kedua orang buta ini, dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada saudara dan saya, kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, maka di sini Alkitab melanjutkan. Lalu ia menjamah mata mereka, mata kedua orang itu. Dan ketika jamahan Yesus menyentuh mata mereka yang buta, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Jamahan Yesus adalah jamahan yang ajaib. Jamahan Yesus adalah jamahan yang luar biasa. Jamahan Yesus adalah jamahan yang dahsyat. Sekalipun mustahil, tidak masuk akal menurut pikiran manusia. Bagaimana mungkin orang buta bisa melihat? Dari mana ceritanya? Tapi itulah kuasa Yesus yang tak terbatas. Hanya dijamah saja, nggak ada didoakan di sini. Ada orang-orang di luar sana yang berkata, semua mujizat Yesus itu karena seizin dan kehendak Allah yang disapa dengan Bapa. Enggak. Di sini secara nyata Yesus menjamah mata mereka. Maka mata yang buta menjadi melihat. Wow, luar biasa. Makanya selalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sekali mengudara tidak mengudara, semboyan Radio Republik Indonesia, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus, karena Yesuslah yang menjamin keselamatan, yang menjamin kesembuhan, yang menyatakan demonstrasi kuasa. Bahkan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara dikasih Tuhan, coba kita lihat ciri-ciri orang Kristen, di mana pada akhirnya, pada puncaknya, endingnya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu, salah satu musuh yang membuat tertutup hati Yesus tergerak oleh belas kasihan adalah hati yang keras. Hati yang dikeraskan. Makanya kitab Mazmur berkata, korban sembelihan yang berkenan di hadapan Allah adalah hati yang remuk dan hancur. Tidak engkau pandang hina ya Tuhan. Modal pertama untuk kita datang kepada Tuhan Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, Yesus yang punya kuasa, di mana dia tidak berubah dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Modal utama yang perlu kita miliki adalah hati yang remuk, hati yang hancur. Artinya hati yang merendah, hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Itu menjadi modal bagi kita. Apakah itu dimiliki oleh kedua orang buta ini? Coba kita lihat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Perhatikan 29. Kita akan belajar bersama-sama ya. Ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya apa? Keluar Keluar dari Yeriko. Perhatikan.
ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, sekalipun di dalam konteks bacaan kita ini tidak ada diceritakan Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko. Tapi kalau dia keluar dari kota Yeriko berarti pernah masuk ke kota Yeriko. Perhatikan baik. Biasanya tradisi yang terjadi kalau orang itu buta, profesinya adalah direktur utama. Amin. Pengemis Bapak Ibu Saudara. Pengemis peminta-minta. Dalam konteks tradisi Yahudi, pengemis peminta-minta itu biasanya di pinggir jalan atau di dekat pintu gerbang bait Allah. Mereka itu punya baju dinas, jubah bekerja sebagai pengemis. Ada pakaian seragam Bapak Ibu Saudara. Nanti dalam konteks Injil yang lain ada itu diceritakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang punya pemikiran begini dalam melihat konteks ayat-ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko, kalau mereka sebagai pengemis yang duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta, maka ada kemungkinan besar kedua orang buta ini mendengar keramaian yang sedang lewat di samping mereka. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka punya kekurangan dan keterbatasan, karena mata mereka buta, kekurangan keterbatasan itu tidak membuat mereka bungkam 1000 bahasa. Kekurangan keterbatasan itu, pergumulan kebutaan itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk putus harapan, untuk menyerah dalam hidup. Naga maksudnya? Barangkali bisa terjadi demikian ketika Yesus dan murid-muridnya berserta dengan rombongan berbondong-bondong bersama dengan Yesus masuk ke kota Yeriko. Mereka tahu. Mereka memakai pendengaran mereka. Kalau mata tidak bisa melihat, telinga dipakai. Nangkap gak maksudnya Bapak Saudara ini? Siapapun kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Jangan tangisi, jangan ratapi, jangan sungut-sunguti kekurangan, kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat apa yang masih tersisa dari diri kita, yang bisa kita fungsikan untuk kita menggapai belas kasihan Yesus. Kadang-kadang di tengah kekurangan keterbatasan itu, kalau kita tidak mengambil putus harapan, kecewa, pahit hati, menyerah, angkat tangan menyerah. Kalau bukan itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan hal itu, kita akan menyerah. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus selesai dengan segala urusannya di kota Yeriko, Yesus pun dan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong bersama dengan dia, akan keluar meninggalkan Yeriko. Ketika kedua orang buta ini mendengar suara itu, maka mereka mempergunakan kesempatan yang tipis, kesempatan yang kecil, peluang yang sangat-sangat terbatas. Mereka pergunakan sedemikian rupa dengan berkata ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Perhatikan baik saudara. Yang tadinya fokus mereka adalah menadahkan tangan untuk meminta-minta, mengemis kepada orang yang lewat lalu lalang di pinggir jalan. Tapi ketika mereka mendengar bahwa yang lewat adalah Yesus, saya katakan tadi peluang kecil, kesempatan tipis, kemurahan itu sangat terbatas mereka miliki. Karena Yesus sudah mau keluar dari Yeriko, meninggalkan kota Yeriko. Kalau sampai tidak mereka pergunakan kesempatan itu sedemikian rupa, maka mereka barangkali bisa kehilangan kesempatan selama-lamanya. Nah, Bapak Saudara, saya mau kasih tahu, hari ini adalah hari perkenanan itu.
Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan itu kepada saudara dan saya, kepada kita semua, pergunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda, jangan bersungut-sungut, jangan mencari-cari alasan. Kalau ada kesempatan, berteriaklah, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Dikatakan begini, ketika mereka mendengarkan bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru. Siapa yang berseru, Bapak Ibu Saudara? Dua orang buta itu. Kedua orang buta itu, mereka berseru. Saya tidak tahu apakah ada komando 1, 2, 3. Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kompak mereka, Bapak Saudara. Di tengah kekurangan, keterbatasan, kelemahan mereka yang buta, mereka pasang kedua telinga mereka yang masih bisa mendengarkan siapa yang lewat ini. Mereka kompak, sepakat, sehati berseru. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada tubuh Kristus gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Bangun kekompakan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dan besar untuk datang menghadap Tuhan. Ini dia kompak mereka. Mereka tidak saling menyalahkan. Kamulah yang berseru. Saya nggak usah, siapa tahu nanti nggak dengar. Enggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Udahlah, kamu aja lah, jangan suruh-suruh saya, enggak. Mereka kompak, mereka sepakat, mereka sehati, mereka sungguh-sungguh, mereka yakin Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tulus, mereka sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan yang terbatas, peluang yang sempit. Mereka pergunakan sedemikian rupa. Mereka serius. Mereka membutuhkan belas kasihan Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh kedua orang buta ini. Ada 2 kali mereka berseru. Coba cek dan perhatikan ayat-ayatnya. Apakah ada perubahan pokok doa mereka? Apa? Ada perbedaan enggak? Seruan mereka, perbedaan antara pertama dengan kedua makin keras. Yang kedua, tapi isi doa mereka sama. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Perhatikan baik. Kalau kita mengangkat tangan kepada Tuhan, perhatikan baik ini, buka hati pikiran kita. Kalau kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Kalau kita berjerit meminta belas kasihan Tuhan, maka akan disambut dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Bersambut, gayung bersambut. Mereka berseru 2 kali, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Maka jawaban Yesus ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa oleh belas kasihan? Karena mereka memohon belas kasihan Yesus. Kalau mereka bersungguh-sungguh di sini, barangkali tidak akan menjadi sebuah realita kenyataan. Belas kasihan Yesus akan melawat mereka, menjamah mereka, mencelikkan mata mereka. Itu sebabnya Bapak Saudara, seberat sebesar apapun pergumulan masalah kita hadapi, kompaklah suami istri. Kan mereka di sini. Apakah mereka ini kakak adik? Belum tentu. Tapi kadangkala pergumulan, penderitaan, senasib, sepenanggungan membuat mereka menjadi kompak. Saudara dikasih Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Karena masalah itu seringkali membuat kita menjadi kompak. Kalau segalanya berjalan seperti jalan tol, sekarang pun jalan tol sudah macet juga sekarang. Segalanya lancar, mulus, gak ada rintangan, gak ada hambatan. Seringkali yang terjadi dalam sifat watak karakter manusia, lupa kacang pada kulit, lupa daratan. Tapi seringkali pergumulan masalah yang terjadi membangun sebuah unity, kesatuan, kekompakan untuk datang merendahkan hati, memohon belas kasihan Tuhan, bergandeng tangan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-30, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang kira-kira didapat oleh mami dan anak-anak ayat 31 itu? Kalau mereka sudah berseru mempergunakan waktu kesempatan yang kecil, yang terbatas. Tapi ayat 31 apa yang terjadi? Iya, ada orang banyak. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Apa maksudnya ini?
Silakan, bisa share. Kayak Ya, kita menghalangi. Samuel dulu. kayak kita minta bantuan atau gimana, banyak rintangan kan terhadap kita gitu loh, ya kan. Iya. Terus kita tetap semangat gitu. Kalau ada rintangan kita terobos aja terus. Wah, mantap. Kalau ada rintangan terobos aja katanya. Jangan gampang tersinggung ya. Jangan gampang putus asa. Menyerah. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang angkat tangan dalam pengertian menyerah. Kalau angkat tangan berserah itu luar biasa. Kakak gimana? Kakak Palen. Kalau aku dapat di sini tuh, walaupun sudah dihalangi kayak sama tadi juga, ya tetap kita harus berusaha gitu loh. Karena kalau kita gak berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan, ya setengah-setengah juga percuma gitu. Karena Iya. mereka udah nyaris kan, udah manggil, tapi justru orang itu menegur mereka. Iya. Tapi mereka mencoba lagi. Nah gitu. Jadi walaupun misalnya ada rintangan juga, kita harus bisa melawan ke depan gitu loh. Jangan berhenti perjuangan kita oleh karena adanya rintangan atau hambatan. Oleh karena adanya suara lain. Iya. Good job boy, yo. Iya, tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap terarah kepada apa yang menjadi tujuan kita. Jangan suka berbelok ke kiri dan ke kanan. Tetaplah lurus kepada komitmen kita untuk berteriak dan berseru kepada Tuhan. Kakak Keisha, apa yang didapat nak? Sama kayak kata Samuel tadi, cuma menambahkan kalau udah terobos, ibaratnya kalau di pepatah orang Indonesia ya, Iya. kalau udah basah sekalian aja mandi gitu loh. Nah, Kalau udah kita terobos sekalian aja teriak gitu. Iya. Kan kadang ada orang gitu ya, udah ada masalah gitu lah, yang penting bisa lewat dulu. Salah tuh, harusnya bisa lewat sekaligus ngambil yang lain gitu. Kalau bisa Iya. teriak gitu. Di sini mereka kan udah terobos tetap teriak gitu, nggak peduli apa yang dikatakan orang lain kepada mereka gitu. Ada itu lagunya itu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh siapa? Oleh perkataanmu. Mu itu Tuhan. Hidup kita ditentukan bukan oleh orang lain. Hidup kita bukan ditentukan oleh ocehan, halangan, rintangan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Saya teringat dengan kitab Amsal yang berkata begini. Takut akan pendapat orang menyebabkan kesusahan. Nah, itu. Perhatikan baik-baik saudara. Takut akan pendapat orang menyebabkan kesusahan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan aman, tenang, tenteram, damai sejahtera. Saya mau tekankan dan sampaikan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut akan pendapat ocehan orang. Kadangkala apa yang diungkapkan oleh dunia itu perlu bagi kita. Biarkan anjing menggonggong, kabila tetap berlalu. Jangan suka berbelok. Jangan suka terpengaruh. Jangan suka terintimidasi, tertekan dengan ocehan orang. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh orang. Tetapi jangan lupa, mereka yang punya mulut bukan kita. Saya teringat dengan pernyataan seorang hamba Tuhan. Beliau berkata begini, Bapak Saudara. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tapi saya tidak mau mengizinkan burung itu bertengger di kepala saya, apalagi buang kotoran atau di kepala saya. Saya akan usir dia dari kepala saya. Artinya apa gambarannya? Kita tidak bisa melarang orang lain mau bicara apa kepada kita, karena mulut itu mulut mereka. Tapi sikap dari kita perlu. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Jangan sampai kita menjadi mengurungkan niat kita. Jangan kita sampai kehilangan semangat ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan kita menjerit, berdoa, berteriak seperti kedua orang buta ini. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ternyata orang-orang banyak yang berbondong-bondong dengan Yesus bukan mensupport mereka, bukan mendukung mereka, Tapi menghalangi. tapi justru menyuruh mereka diam. Anda tidak punya hak bicara di sini.
Udahlah, biarkan saja dirimu tetap dalam kebutaan selama-lamanya. Emang gue pikirin, emang lo gue pikirin, kira-kira begitu. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang dunia ini sadis. Gak ada rasa belas kasihan. Seringkali kita berjeriak berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita? Kadang-kala justru mereka menjadi penghalang dan perintang yang coba merobohkan dan meruntuhkan pengharapan kita. Tapi kedua orang buta ini tidak fokus ke sana. Anda boleh berkata kami diam, tapi kami tidak akan pernah diam. Karena apa? 31. Namun mereka semakin keras berseru. Ini merupakan prinsip yang sangat jitu, sangat indah dan luar biasa. Ketika ada tantangan, ada rintangan, ada halangan, itu tidak membuat mereka menjadi kehilangan semangat. Itu tidak membuat mereka menjadi berhenti dan stop, berbalik arah. Ya sudahlah, kawan, kita sudah dilarang untuk berseru, disuruh diam lagi. Udahlah, berarti bagian kita adalah buta selamanya dan menjadi pengemis yang duduk di pinggir jalan selamanya. Tidak, Bapak Saudara. Namun mereka makin keras berseru, makin keras berteriak. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Artinya apa? Ketika ada orang-orang di sekelilingmu yang saat ini mencoba untuk membuat hatimu tawar, membuat engkau lemah, bahkan seolah-olah hampir putus asa, saya mau katakan, jangan dengarkan dia. Fokuslah menghadap kepada Tuhan. Semakin antusiaslah, semakin berkobarlah, semakin bernyalalah, berteriak dan berseru kepada Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan ilustrasi. Mami sama anak-anak masih ingat gak ilustrasi papi itu? Apaan tuh? Yang ayah dan anak yang menunggangi kuda. Ya, kuda. Ayah dan anak menunggangi kuda dari sebuah desa. Dengar dulu ya, biar cocok ini untuk kita. Ayah dan anak itu menunggangi kuda, dan kuda ini masih remaja lah, belum begitu dewasa, belum begitu kokoh, belum begitu kuat. Bapak dan anak ini mau naik kuda ini, dan mereka akan melewati beberapa desa sehingga sampai kepada tujuan mereka. Ketika mereka berangkat dari desa mereka akan melewati desa pertama. Bapak dan anak ini dua-duanya naik kuda. Tapi ketika mereka masuk ke desa pertama, orang-orang di desa pertama berkata, dasar bapak dengan anak tidak punya perikan pembinatangan. Masa kuda yang masih muda remaja begitu ditunggangi dua orang, sangat kelewatan, tidak punya belas kasihan kepada kuda itu. Masa dua orang menumpangi kuda yang masih remaja? Karena mereka melihat kuda itu ngos-ngosan, Bapak Ibu Saudara. Begitu berat membawa beban dua orang manusia, bapak dan anak. Ketika mereka dikata-katai demikian, lewat desa pertama mereka rapat. Ketika mereka rapat, nak bagaimana ini? Tadi kita menunggangi kuda tadi dua orang, dan kita diprotes, dikata-katai oleh orang-orang di desa pertama. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya mereka merembuk dan mengambil kesimpulan. Nah, kamu aja yang naik kuda. Bapak jalan memegang tali les di depan. Lewatlah mereka, masuk kepada desa yang kedua. Setelah sampai di desa yang kedua, ini super kepo. Siapa namanya ini? Yang pelawak Kristen itu? Mongol berkata orang nomor 2 terkepo di dunia adalah orang Indonesia. Jadi ceritanya orang terkepo semua ini desa-desa yang dilewati ini. Masuk desa kedua, orang desa itu juga suka membicarakan orang. Datanglah orang desa di desa kedua ini berkata, dasar anak sangat kurang ajar, tidak tahu menghormati orang tua. Masa dia yang masih muda, dia enak-enaknya naik kuda, dan bapaknya berjalan di depan memegang tali les. Dasar tidak tahu menghormati orang tua. Waduh, kita dua-duanya naik salah. Kamu yang naik salah. Udahlah, rapat lagi kita, rapat mereka.
Sebelum masuk ke desa ketiga, rapat mereka kesimpulannya, udahlah, bapak aja yang naik kuda, saya yang memegang tali les di depan, kata anaknya. Oke, karena pemikiran mereka, nanti orang akan berkata, wow, anak yang berbakti kepada orang tua. Masuk desa ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang di desa ketiga ini juga orang-orang suka kepo. Datanglah mereka, orang desa ketiga berkata, dasar orang tua nggak sayang anak, masa anaknya dibiarkan berjalan, dia enak-enak naik kuda. Dasar nggak mau mencintai, mengasihi anak-anaknya, dibiarkan anaknya ngos-ngosan, dia sendiri enak-enak naik kuda. Waduh, gimana dong ini? Pertama, dua-duanya kita naik salah. Yang kedua, anak yang naik salah. Yang ketiga, bapak yang naik salah. Rapat lagi mereka sebelum masuk ke desa keempat. Ke desa keempat, Bapak Ibu Saudara, mereka sebelum masuk ke desa keempat rapat, mereka simpulkan. Sekarang begini aja, supaya tidak ada protes. Kamu nak di depan, memegang tali les, kuda di tengah, saya di belakang. Nah, maksudnya Bapak Saudara? Oke, siap. Masuklah mereka ke desa keempat. Orang desa keempat juga kepo, Bapak Ibu Saudara. Desa keempat berkata, dasar anak sama bapak sama-sama bodoh. Masa ada tunggangan gak dia naikin? Perhatikan baik, Bapak Saudara. Mereka sudah mulai stres, Bapak Ibu Saudara. Stres mereka. Dua-duanya naik, kita naik kuda salah. Kamu nak yang naik salah. Bapak yang naik salah. Dua-duanya kita nggak naik, kamu di depan, bapak yang di belakang salah. Akhirnya mulai mereka stres. Rapat lagi mereka. Mereka simpulkan apa yang terjadi, Bapak Saudara. Udahlah, begini aja. Kamu di depan, bapak di depan. Kita pikul ini kuda. Kudanya dipikul, Bapak Ibu Saudara. Masuk ke desa kelima. Dasar bapak sama anak sama-sama gila. Masa jadi mereka memikul kuda, bukan kuda memikul mereka. Aduh. Nah, gak maksudnya, Bapak Saudara? Saya kasih ilustrasi ini supaya telak kena ke ubun-ubun kita, ke hati kita. Betapa susah hidup kita, betapa menderita hidup kita kalau kita hidup dari apa kata orang. Betul. Jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dari apa kata orang, tapi hidup pegang teguhlah prinsip yang tegas dalam hidup. Hidupku bukan ditentukan oleh orang lain, tapi hidupku ditentukan oleh Allah Sang Pencipta, ditentukan oleh kuasanya, ditentukan oleh firman-Nya. Dan itulah yang terjadi dengan kedua orang buta ini. Ketika mereka berteriak dan berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanlah kami. Ada orang menyuruh diam. Mereka tidak mau dipengaruhi oleh orang yang menyuruh mereka diam, bungkam, sering wahasa. Mereka semakin keras berteriak dan berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Orang yang melewati proses ujian dalam hidup, orang itu sedang dekat dengan mujizat, keajaiban, jamahan, lawatan, pertolongan, jalan terbuka, kesempatan lebar dari Tuhan. Dan apa yang terjadi berikutnya? Menarik ini, luar biasa. Ayat 32. Perhatikan baik. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Saudara, kalau di dalam Injil yang lain dikatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang memanggil mereka. Perhatikan baik. Kalau menyuruh orang memanggil mereka, saya mau tanya, kira-kira siapakah yang disuruh Yesus memanggil mereka? Mungkin murid. Orang-orang yang Siapa? itu tadi. Orang-orang yang tadinya menyuruh Berhenti apa sih? menyuruh diam. Bayangkan, kalau kita sudah fokus kepada tujuan kita, doa kita, harapan kita, kerinduan kita, mohon belas kasihan Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang tadinya memusuhi kita, tidak menyukai kita, orang itu bisa dijamah dan dijungkir balikkan hatinya oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi alat untuk membawa orang buta ini mendekat kepada Yesus. Makanya jikalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka musuh-musuh kita akan berdamai dengan kita. Ini kita Amsal berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Saudara dikasih Tuhan.
Orang yang tadinya menyuruh diam, justru mereka akhirnya menelan ludah sendiri. Karena apa? Karena terjadi restorasi, terjadi transformasi, terjadi revolusi yang sangat luar biasa. Tindakan yang radikal dari Yesus ketika Yesus berhenti memperhatikan kedua orang buta itu. Maka orang yang tadinya membenci, tidak suka dengan mereka, berbalik arah, memberikan support dan dukungan kepada kedua orang buta ini. Dan apa yang terjadi? Setelah dipanggil dan mendekat kepada Yesus, ada lagi ujian Bapak Ibu Saudara. Ujiannya apa? Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di sisi yang pertama kelihatan ini ada keleluasaan untuk meminta apapun. Perhatikan baik Bapak Saudara. Di satu sisi pertanyaan Yesus ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini kelihatan memberikan keleluasaan, kebebasan kepada kedua orang buta ini untuk meminta apapun yang mereka kehendaki. Tapi di sisi lain jangan lupa, ini merupakan sebuah ujian kepada motivasi mereka yang terdalam. Apakah mereka memiliki motivasi yang murni, motivasi yang tulus untuk datang berteriak kepada Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanlah kami. Dan jawaban mereka sangat indah. Kita baca 33. Dua iya, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi kalau kelihatannya ada kebebasan dan keleluasaan diberikan oleh Yesus, mereka tidak menyalahgunakan kebebasan itu untuk kepentingan mereka yang sesaat. Mereka bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan mereka adalah bagaimana supaya mereka yang buta bisa melihat. Saya teringat dengan pertanyaan dari Allah Bapa Surgawi kepada seorang raja di Perjanjian Lama yang belum punya pengalaman karena masih muda menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, bernama Salomo. Di sebuah tempat Tuhan Allah berkata, "Hai Salomo, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Salomo menjawab dengan tepat, "Maka apa yang tidak didoakan pun diberikan oleh Allah kepadanya. Umur panjang, kekayaan dan seterusnya diberikan, karena dia meminta yang tepat dan menyukakan menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku ini masih muda, belum berpengalaman dalam memimpin kerajaan. Karena itu berikanlah aku hati yang arif dan bijaksana untuk memimpin kerajaan ini." Tuhan berkata, "Karena engkau meminta untuk hati yang bijaksana, maka apa yang tidak kau minta pun kuberikan kepadamu." Kalau kita meminta yang benar, yang terutama, yang terpenting, yang prioritas dalam hidup kita, kacap kali lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo, Mami ada yang mau ditambahkan? Mantap. Haleluya. Makin malam makin banyak yang menonton ini. Kiranya apa yang kami sampaikan Bapak Ibu Saudara dapat mengobarkan dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman telah kami sampaikan, kiranya tertanam di dalam hati yang subur dari Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dibawa bertumbuh makin dewasa dalam Tuhan. Amin.